Selanjutnya yaitu pembicara ketiga, saya persilakan ke Bang Rudi Widodo, ya, Chief Analyst dari Young Islamic Bankers. Waktu dan tempat saya persilakan Bang Rudi. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfirullah wa natamanna mana min hadid Fatimah. Terima kasih Bang Hendro, juga ini Bang Arif Rosid, Bang Fauzi, Bang Niji udah bersedia hadir di sini jadi pembicara serta rekan-rekan semua. Ini banyak senior juga ada di sebagai peserta di sini. Oke, kita masuk Hendro mungkin bisa kita share ininya materi. Ya, belum dikirim ke saya. Oh, oke. Bang ini atau share langsung boleh? Oke. Sebentar, biar saya share. Ya. Hujan gerimis aja, ikan bawal diasinin. Tahun lalu lewat begitu aja, tahun baru kudu disyukurin. Ya, ini pengantar aja ya. Jadi rekan-rekan, seperti yang kita ketahui bahwa ini Indonesia Islamic Banking Dashboard ya. Secara aset ada 561 triliun di tahun 2020 kemarin, ini per Oktober 2020. Tumbuh 71 triliun, dari sisi pembiayaan naik 30 triliun, dari DPK naik 61 triliun, jadi 451 triliun di situ. Market share kita alhamdulillah naik ya, naik 0,4%, jadi 6,3 di sini. Yang menarik adalah memang dari jumlah rekening ya. Dari jumlah rekening ini kita 35,3 juta rekening DPK gitu ya. Dan ini lebih besar bila dibandingkan misalkan jumlah penduduk Arab Saudi, atau lebih besar dibandingkan jumlah penduduk Malaysia gitu. Atau penduduk penduduk Australia yang sekitar 25 juta orang. Jadi secara keterjangkauan sebenarnya perbankan syariah Indonesia ini relatif lebih baik gitu ya dibandingkan dengan perbankan syariah di dunia. Nah, situasi saat ini gitu ya, memang ada beberapa hal gitu ya. Misalkan yang pertama pertumbuhan ini cukup tertekan gitu ya. Jadi ada penurunan pertumbuhan gitu ya, penurunan pertumbuhan baik dari sisi pembiayaan ya, pembiayaan BUS gitu ya, kemudian UUS itu juga ada penurunan pertumbuhan. Masih tetap tumbuh, tapi tumbuhnya memang tidak sebesar pertumbuhan sebelumnya apabila efek-efek konon itu dihilangkan. Kemudian ada kualitas menurun tapi hanya sedikit. Dari sisi perbankan syariah menurun tapi signifikan. Daya tahannya masih cukup baik, CAR-nya, jadi kalau misalkan kita lihat dari sisi modal itu masih di angka 20%. Jadi masih relatif baik sekali dibandingkan dengan standar minimum CAR yang dibutuhkan gitu ya. Nah, yang menarik memang di tahun 2020 kemarin adalah pertumbuhan yang signifikan di sisi perbankan syariah itu didukung oleh di Aceh, di mana di Aceh ini gitu ya, konon Aceh ini menyumbang 41% gitu ya, 41% dari pertumbuhan pembiayaan secara industri ya, atau 13 triliunnya ini disumbang dari konon. DPK ini 55 triliun yang disumbang dari konon Aceh, atau menyumbang 21% dari pertumbuhan industri. Dan angka ini gitu ya didominasi oleh BRI Syariah gitu ya. Saat ini masih BRI Syariah, besok tanggal 1 baru berubah menjadi BSI gitu ya, karena izinnya keluar tanggal 1. Jadi alhamdulillah ini BRI Syariah, BSI ini ya saat ini mendominasi porsi di kisaran 40-80% dari Tuhan.
Dan ini yang menarik gitu ya. Ini yang menarik bahwa 41% pertumbuhan perbankan syariah itu disumbang dari Konun. Nah, kemudian apa yang hot ya, hot over the last 2 years di 2 tahun terakhir? Yang pertama, OJK menerbitkan sinergi perbankan syariah, ya, POJK sinergi perbankan syariah, di mana isinya bank-bank umum, ya, bank umum syariah yang di bawah yang di bawah bank umum konvensional gitu, jadi anak perusahaan, itu bisa menggunakan fasilitas induknya, gitu ya. Jadi bisa menggunakan fasilitas induknya. Gitu. Misalkan Bank BCA Syariah bisa menggunakan internet banking BCA, itu diperbolehkan. Jadi ini memudahkan bank syariah untuk bisa tumbuh. Kemudian ada 3 bank merger ya. Ini kita udah sama-sama tahu ya. Ada Mandiri Syariah, BRI Syariah, BNI Syariah, ini kemudian di merger. Yang terakhir ini mungkin di sisi Konun ya. Porsi pembiayaan Aceh itu naik ya. Naik 43% menjadi 77%. Jadi 77% pembiayaan di Aceh itu sudah menggunakan syariah, gitu ya. Memang ada yang belum terkonversi, itu sekitar 23% itu belum terkonversi menjadi porsi DPK dari 58% naik menjadi 86%. Ini di Aceh. Jadi masih 14% yang belum terkonversi menjadi syariah. Ini hal-hal yang hot di 2 tahun terakhir gitu. Nah, ini syariah versus nasional gitu ya, pertumbuhan dari sisi aset. Yang menarik di sini, saya tidak akan ceritakan semuanya, cuma yang menarik memang dari aset growth gitu ya, aset growth ini mungkin pertama kalinya dalam 5 tahun terakhir gitu ya, di mana pertumbuhan perbankan syariah itu di bawah rata-rata pertumbuhan perbankan nasional. Jadi perbankan nasional itu aset 13%, bank syariah itu hanya 12%. Nah, ini yang menarik. Ini menarik lagi. Ada table of league gitu ya. Ada BSM, BRI Syariah, BNI Syariah. Ini masih top 3. Kemudian disusul Bank Muamalat. Jadi kalau misalkan di tahun 2020 itu Bank Muamalat itu turun dari tidak lagi menduduki posisi kedua tapi turun keempat. Nanti di 2021 akan naik lagi Bank Muamalat ya ke posisi kedua, karena yang 3 teratas ini merger, BSM, BRI Syariah ini merger, jadi Muamalat naik lagi posisinya. Jadi menguntungkan juga mungkin bagi Bank Muamalat karena secara posisi naik menjadi posisi kedua lagi gitu ya. Kemudian yang menarik memang dari sisi UUS. Dari sisi UUS gitu ya. Kita lihat dari Maybank UUS ini kalau kita lihat share aset terhadap bank induk ya, baik dari sisi bank umumnya ataupun unit usaha syariahnya, paling besar ini oleh Maybank ya. Jadi Maybank itu 21%-nya, 21% aset Maybank UUS, 21% aset Maybank itu syariah gitu ya. Jadi syariah ini 20% dari total keseluruhan aset Maybank Indonesia. Kemudian niaga ini 16% gitu ya. Kemudian ada Permata syariahnya 13,6%. Nah, kenapa misalkan Maybank syariah itu bisa mencapai secara market share terhadap Indonesia itu 21%? Ternyata memang strategi pemasaran dari Maybank syariah ini ada syariah first, gitu ya. Syariah first itu ditawarkan dulu produk syariah, kalau nasabah tidak mau baru ditawarkan produk yang konvensional. Sehingga di tahun 2020 kemarin 80% dari rekening kasa yang di Maybank itu menggunakan rekening syariah. Jadi 80% kasa baru gitu ya, itu menggunakan rekening syariah di Maybank. Sehingga UUS yang lain kalau misalkan ingin mengikuti gitu ya, ingin mengikuti proses seperti di di Maybank, ini pertumbuhannya harusnya lebih signifikan. Begitu juga misalkan BUS yang sudah spin off itu, ketika menggunakan OJK sinergi perbankan harusnya juga bisa menggunakan syariah first. Jadi syariah first itu menjadi kunci pembeda kenapa Maybank itu bisa tumbuh sangat pesat bila dibandingkan dengan lawan-lawannya. Nah, ini share aset terhadap bank induk ya. Kita lihat share asetnya terhadap
bank induk. Oke, kemudian di sisi ini landscape secara industri, kita lihat profit ya, paling bawah ini kanan ini profit BSM konsisten di atas 1 triliun. Kemudian CMB Niaga itu juga menembus 1 triliun ya. Yang memang kita agak profit BTN ini turun ke bawah 1 triliun. Tapi memang BTPN Syariah ini turun di bawah 1 triliun. Tapi memang secara segmen market BTPN memang untuk mikro dan ultra mikro, dan itu wajar gitu ya. Kita pikir masih wajar. Kemudian yang menarik memang dari total growth pembiayaan ini ya, kita lihat total growth pembiayaan ini signifikannya adalah di BRI Syariah ya. Di BRI Syariah itu tumbuh ya. Tumbuhnya sangat signifikan, disusul oleh BSM. Begitu juga di sisi DPK. Ya, BRI Syariah disusul dengan BSM. Kenapa BRI Syariah bisa tumbuh? Karena ada efek konun. Ya, konun itu memberikan efek sangat positif terhadap industri. Sisanya relatif stagnan. Kami bisa bilang bahwa sisanya itu relatif stagnan. Jadi BRI Syariah dan BSM ini dua hal ini tumbuh sangat signifikan karena mendapatkan hasil konversi dari BRI Konven di Aceh dan Bank Mandiri di Aceh, sehingga signifikan secara tumbuh gitu ya, tumbuh dari sisi pembiayaan dan dari sisi DPK. Sisanya stagnan. Jadi kita bisa bilang bahwa industri ini di tahun 2020 stagnan, tumbuh karena Aceh. Kurang lebih seperti itulah. Jadi yang mayoritasnya tumbuh karena Aceh. Oke, kemudian ini secara restruktur, restruktur ini memang tumbuh 140%, tapi NPF-nya masih terjaga, it's okay. Tidak ada sesuatu yang perlu kita khawatirkan ya. NPF naik dari 3,4 menjadi 3,66% year to year, tapi tidak terlalu bermasalah. Nah, kemudian ini ya, business and product development. Yang menarik memang, kalau misalkan dulu itu bank syariah itu dikatakan sebagai bank murabahah misalkan ya, karena isinya murabahah semua, jual beli semua gitu ya, itu di 2010. Di tahun 2020 ini, Oktober, terutama data yang Oktober ini kita bisa lihat bahwa porsi musyarakah dan murabahah ini sudah seimbang, 45%. Gitu ya. Jadi sudah seimbang. Ya kenapa seperti ini? Karena memang ini banyak produk-produk konsumer gitu ya, terutama KPR yang mulai berpindah dari murabahah menuju akad musyarakah mutanakisoh. Jadi akad musyarakah mutanakisoh itu merupakan akad favorit dalam pembiayaan KPR sekarang, KPR syariah sekarang. Dari sisi digital banking, saya akan highlight sedikit saja. Di sini syariah juga tidak ketinggalan ya, ada layanan pembukaan rekening online. Jadi bisa terbuka rekening online dan itu langsung tersambung ke Dukcapil gitu. Jadi benar-benar online. Ada 4 bank di situ, BSM, Maybank Syariah, Permata Syariah, dan Danamon Syariah gitu ya. Dan engage dengan ekosistem digital. Nah, ini merger plan. Jadi ini secara merger kita udah tahu ya, akan ada merger 3 bank syariah ini gitu ya. Secara aset akan menjadi 230 triliun, secara peringkat mungkin ini akan naik menjadi sekitar 21 sampai 25 secara global gitu ya. Karena ini datanya juga terus bergerak secara global. Secara nasional ini bisa naik sampai ke peringkat ke-7, dan secara Indonesia ini menjadi bank syariah terbesar dengan market share 41%. Nah, dengan market share 41%, ini Bank Syariah Indonesia punya kekuatan sebagai market driver. Mau menentukan pricing berapa, mau masuk ke pasar mana dan segala macam. Karena sudah hampir monopoli gitu ya. Kita bisa bilang sudah hampir monopoli. Nah, kemudian potential development-nya apa? Di sisi BSI memang ada beberapa hal. Ada berbagai macam segmen, misalkan wholesale banking, UMKM, ini kita dan KPR, konsumer ya. Konsumer itu ada KPR, kartu kredit. Ini hampir lengkap di BSI gitu ya. Jadi BRI Syariah mungkin yang sifatnya itu lebih ke UMKM, BNI Syariah itu sifatnya ke consumer banking, dan BSM ini masuk hampir ke semuanya. Nah, ini modelnya semuanya bergabung di BSI. Jadi BSI itu punya
lebih komprehensif gitu secara market. Tapi memang harus ada yang ditingkatkan. Di antaranya adalah kolaborasi dan sinergi dengan institutional banking. Institutional banking itu bisa ke ormas, bisa ke universitas, gitu ya, bisa ke pesantren, bisa ke sekolah Islam, ke masjid. Intinya sinergi, 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 sinergi. Kemudian yang kedua, kita bisa BSI bisa masuk ke international banking. Dan yang terakhir ini BSI bisa masuk ke inkorporasi, jadi ya, inkorporasi dari syariah dan sisi asuransi, multi finance, manajer investasi dan segala macam. Nah, ini spin-off update ya, memang spin-off update ini sudah pernah kita paparkan sebelumnya, jadi saya tidak akan terlalu meng-highlight. Ini kita pernah di webinar sebelumnya, kita paparkan ini secara detail terkait spin-off updates gitu ya. Jadi memang menarik ini kalau kita bahas terkait dengan kita juga mau survei gitu ya, opinion survey, bagaimana spin-off itu berpengaruh terhadap kinerja. Nah, ini kita membuat survei juga. Nah, apa yang terjadi di 2021? 2021 yang menarik adalah BSI akan merger ya. Banyak orang menaruh harapan pada BSI ini. Kang Arief Rashid ini mungkin banyak orang, banyak stakeholders menaruh harapan pada BSI dan ini bisa sebagai pondasi awal ya. Walaupun di tahap awal pasti ada proses penyesuaian, adaptasi dari 3 bank gitu ya. Dari sisi culture-nya itu ada adaptasi, dari sisi macam-macam sistem, cara kerja dan segala macam. Nanti mungkin di 2021 pertumbuhannya juga tidak terlalu signifikan. Kalau ini berhasil, insya Allah 2022 atau 2023 baru akan boost up secara tinggi gitu ya. Kemudian Bank Nagari ini yang mungkin akan menjadi bank keempat yang melakukan konversi. Banknet Syariah ini akan IPO. Jadi akan tercatat di Bursa Efek Indonesia per Senin besok. Ya, jadi per Senin besok menjadi bank syariah yang keempat melantai di bursa setelah Panin Dubai Syariah, BTPN Syariah, dan BRI Syariah gitu ya. Jadi BRI Syariah yang sahamnya itu melejit 1.400% gitu ya dibandingkan posisi Maret, posisi terendahnya di Maret. Yang terakhir Bank Jago ini mau buka unit usaha syariah ya. Tapi memang ini belum kita belum tahu banyak nih tentang Bank Jago seperti apa. Tapi kalau misalkan mau buka unit usaha syariah, nasabah yang terlayani akan semakin banyak karena Bank Jago ini sudah berafiliasi dengan Gojek, gitu ya. Jadi bisa menyatukan sebagai bank digital yang menyatu dengan ekosistem Gojek. 2021 gimana? 2021 ini kurang lebih ya proyeksi kita. Forecast kita di 2020 580 triliun aset. Efek recovery sehabis pandemi ini 30 triliun. BSI ini kemungkinan akan memberikan kontribusi 16 triliun. Kemudian dari sisi konversi Bank Riau Kepri, konversi Bank Nagari gitu ya. Dan growth business as usual. Jadi kemungkinan di 2021 aset perbankan syariah Indonesia itu di sekitar 728 triliun. Challenges. Nah, ini challenges di 2021 recovery kinerja pembiayaan. Jadi memang secara recovery mudah-mudahan vaksin terdistribusi dengan baik, kemudian ekonomi kembali pulih, Indonesia kembali berjaya gitu ya. Nah, yang kedua di 2023 ini spin off ya. Jadi challenges di 2021 karena proses spin off itu sudah harus jelas di 2021. Sebelum nanti kalau misalkan ketentuan undang-undang sekarang yang masih berlaku itu kan 2023. Sehingga harus ada waktu yang dibutuhkan apakah proses spin off menjadi atau tidak jadi. Kemudian perluasan digitalisasi. Jadi digitalisasi ini semua menjadi lebih digital. Semua menjadi lebih Pak Rudi, mute Pak Rudi. Oh iya, ke-mute ya. Oke. Jadi ada proses spin-off di 2023, tapi ini harus jelas dulu 2021 tadi ya.
Kemudian terakhir ini perluasan digitalisasi, semua harus digital, semua semakin cepat, semua semakin online gitu ya. Kita harapkan memang perluasan digitalisasi ini semakin baik. Dan yang terpenting dari kesemuanya adalah kita butuh untuk bersinergi. Kita butuh untuk bersinergi. Bersinergi dalam hal apapun gitu ya. Hari ini gitu ya, diskusi semalam mungkin dengan Kavose di aparatur keuangan itu, kondisi saat ini adalah kondisi di mana sesuatu yang mungkin tidak kita bayangkan di 10 atau 20 tahun sebelumnya gitu ya. Karena kenapa 20 tahun sebelumnya mungkin kita tidak pernah bisa membayangkan misalkan Pak Presiden berbicara terkait ekonomi syariah atau Pak Wakil Presiden concern terhadap ekonomi syariah. 20 tahun lalu kita masih bercita-cita kira-kira bisa nggak ada semua sektor itu menjadi lebih syariah. Di tahun ini semuanya sudah masuk ke sudah masuk ke syariah. Sudah mulai ada ekosistem. Kementerian-kementerian sudah mulai memperlihatkan ketertarikannya terhadap syariah. Yang kita perlukan adalah bagaimana kita merajut semuanya gitu ya, menghubungkan connecting dot di antara semuanya sehingga kita bisa maju bersama gitu ya. Kemudian berjamaah bersama gitu ya. Jadi maju secara berjamaah. Jadi inna fil jamaati al barokah. Karena dengan berjamaah itu ada barokah. Dengan berjamaah kita semua bersinergi, kementerian, kemudian kita sebagai stakeholders. Saya pikir dari teman-teman Kavose juga di sini ada yang di berbagai macam sektor. Dari berbagai macam sektor itu masing-masing berjuang untuk menegakkan ekonomi syariah. Saya pikir demikian. Oh ya, ini terakhir YIB. YIB ini kan komunitas ya, kita nirlaba juga. Ada buku kita, ada harga promo 95.000 nih, FAQ tentang bank syariah. Isinya memang dia penjelasan mengenai bank syariah tapi dari sisi praktisi. Jadi kalau misalkan buku ini pantas gitu ya untuk dimiliki oleh misalkan bankers konvensional yang ingin pindah ke syariah, misalkan seperti itu. Atau dosen yang ingin tahu terkait perbankan syariah dari sisi praktisi. Jadi bahasanya sangat sederhana, bahasanya sangat praktisi sekali, tidak disertai dengan teori yang terlalu panjang gitu ya. Dan ini sifatnya singkat. Oke, demikian ini disclaimer-nya. Kami adalah YIB itu adalah komunitas yang Freemason kedua ya. Terima kasih. Kejepara beli nasi atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.